Mari kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Bagaimana kondisinya? Sehat? Sehat ya? Sehat. Kita akan melanjutkan yang kemarin materi kita terakhir dan kemudian minggu depan kita ulangan ya. Ini 3 kelas yang bergabung sudah lumayan, ada 30-an ya, apa-apa. Kita akan memulai kegiatan pada siang hari ini. Silakan untuk disimak ya. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang masa reformasi ya. Sedikit nanti agar menjadi gambaran Anda dalam memperdalam ya. Gimana, ada pertanyaan sebelum saya mulai? Sudah siap? Disiapkan semuanya ya, minumannya, makanannya, ya, catatannya. Sudah Pak, banyak makanan ini, monggo ke sini. Angelina itu, waduh, dan banyak sekali itu. Ya, baik, mari kita mulai. Saya akan menampilkan ini, ya, PowerPoint-nya. Ya, baik. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan ya? Ya, baik. Kita akan memulai sesi ini, yaitu pemerintahan pada masa reformasi, ya, dari B.J. Habibie sampai dengan Joko Widodo. Yang pertama di pemerintahan B.J. Habibie, ya. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana masa transisi antara Orde Baru dan Orde Reformasi, ya, di mana saya sudah memberikan video dan juga file materinya, ya. Saya kira Anda sudah cukup membaca ya dan memahami. Dan kita hari ini akan melanjutkan tentang pemerintahan di masa Orde Reformasi. Yang pertama adalah pemerintahan B.J. Habibie. Apa yang dilakukan oleh Pak Habibie? Jadi yang pertama beliau adalah, nah ini kebijakannya ini ya, kebijakan masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama pembebasan tahanan dan narapidana politik, ya, karena banyak sekali di zaman Orde Baru, ya, itu banyak sekali yang dipidana karena masalah politik, ya, ini yang berseberangan dengan Orde Baru. Kemudian yang kedua kebebasan pers. Nah, ini juga ini dilakukan oleh B.J. Habibie, ya, di mana pers semakin berkembang, semakin bebas, ya. Kemudian pembentukan partai politik. Nah, ini jadi Orde Baru kita ketahui hanya 3 partai politik yang dipakai, yang berkembang, ya, dan kemudian masa reformasi ini bisa banyak sekali partai politik yang muncul. Nah, ini buah dari reformasi, ya. Kita bisa seperti ini, ya, bisa mendirikan partai yang sangat bebas hanya karena kita masuk di alam reformasi. Kemudian yang berikutnya pelaksanaan pemilu tahun 99. Nah, pemilu ini adalah nanti sebagai pemilu pertama setelah reformasi, ya. Ini agak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, ini karena diikuti oleh banyak sekali partai politik. Kemudian yang ketiga mengatasi disintegrasi bangsa. Ini jadi perpecahan bangsa atau adanya potensi-potensi disintegrasi bangsa dari berbagai daerah ini mulai diatasi. Kemudian memperbaiki ekonomi, ya, memperbaiki perekonomian. Kita tahu bahwa di akhir pemerintahan Orde Baru ekonomi Indonesia ambruk, ya, sampai titik yang sangat dalam, ya, harga sembako mahal dan seterusnya, ya.
Nah, lapangan kerja berkurang sangat banyak ya. Nah, ini tugas yang pertama dari Pak Habibie. Kemudian kebijakan otonomi daerah. Nah, inilah juga kebijakan dari mulai B.J. Habibie ini dijalankan kaitannya dengan pemerintahan yang desentralisasi ya. Jadi kalau di Orde Baru itu pemerintahan lebih sentralistik ya, atau terjadi sentralisasi kekuasaan baik secara politik maupun ekonomi. Kemudian di masa reformasi ini salah satu cirinya adalah adanya kebijakan desentralisasi baik dalam bidang politik dan ekonomi. Nah, ini salah satunya nanti melahirkan undang-undang tentang otonomi daerah dan juga melahirkan tentang undang-undang perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Nah, saya kira cukup jelas ya di pemerintahan B.J. Habibie ya. Kemudian berikutnya adalah di pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang terkenal dengan Gus Dur. Ini. Yang pertama adalah pemisahan Polri dan TNI. Nah, ini yang kebijakan Bapak Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Pemisahan Polri dan TNI. Nah, ini. Kemudian pengakuan agama Konghucu. Nah, ini di masa Gus Dur ini diakui sebagai agama yang resmi yang sah di Indonesia. Kemudian mengatasi disintegrasi Irian Jaya. Nah, ini Pak Gus Dur juga berupaya bagaimana Irian Barat yang ketika itu masih sangat kuat sekali untuk terjadinya disintegrasi, khususnya kaitannya dengan masalah-masalah OPM ya, Organisasi Papua Merdeka dan seterusnya ya. Nah, ini juga kaitannya dengan nanti otonomi khusus di Papua ya nanti ya. Bagaimana biar Irian Jaya ini juga berkembang sesuai dengan perkembangan di daerah lain di Indonesia. Kemudian kebebasan pers. Nah, ini kebebasan pers semakin berkembang lagi di masa Abdurrahman Wahid. Kemudian membangun kerjasama dengan luar negeri. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan pada masa Presiden Gus Dur ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ya, atau terkenal dengan Bu Mega ya. Ini yang pertama adalah reformasi bidang politik dan hukum. Nah, yang terjadi adalah yang pertama terjadinya amandemen UUD 45. Nah, Anda nanti bisa melihat pasal-pasal UUD 45 yang sekarang ini adalah dimulainya dari amandemen pada zaman Megawati ya. Kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi ya, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Membentuk KPK dan pengadilannya tentang korupsi secara khusus ini ya. Saya kira cukup jelas ya. Jadi adanya KPK ini dimulai dari adanya dulu Presiden Megawati. Kemudian reformasi di bidang ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan ruang usaha. Ini. Kemudian menetapkan program kompensasi pengurangan subsidi BBM. Ini. Kemudian pemilu tahun 2004. Nah, ini. Pada zaman Megawati adanya dilaksanakannya pemilu tahun 2004. Pemilihan pertama presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung. Nah, inilah menjadi ciri khasnya ya. Kemudian diselenggarakannya 2 tahap untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Jadi tahun 2004 itulah Presiden RI untuk pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat. Kalau sebelumnya di zaman Orde Baru, pemilunya masih pemilu. Pilihan presiden dan wakil presiden dipilih melalui perwakilan yaitu oleh MPR atau yang disebut dengan pemilihan tidak langsung. Nah, ada 2 tahap. Yang pertama untuk memilih anggota legislatif dulu, ya. Kemudian tahap kedua baru memilih presiden dan wakil presiden. Ini ya.
Kemudian yang berikutnya masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, ya. Kebijakan politiknya itu yang terkenal dengan Bapak SBY, ya. Kebijakan dalam bidang politik yang pertama mengatasi disintegrasi bangsa, lalu memberantas illegal logging, lalu memberantas terorisme. Kemudian kebijakan dalam bidang hukum yaitu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kebijakan dalam bidang ekonomi yaitu memperbaiki iklim investasi, kemudian meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan. Ini program-program atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden SBY ketika itu. Ya. Lanjut, ya. Kemudian Pak SBY karena 2 kali masa jabatannya, jadi 10 tahun, ya, juga meningkatkan pelayanan publik, ya, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, juga mewujudkan sistem good government, ya, pemerintahan yang bersih, ya, dan baik. Kemudian menekan angka pengangguran dan kemiskinan, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Ini untuk khusus yang periode 1, ya, periode pertama, karena Pak Jokowi, ya, itu memimpin 2 periode sampai saat ini. Ini yang pertama, ya, periode pertama. Yang pertama perbaikan pelayanannya. Kita tahu ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, seperti itu. Kemudian ada kebijakan ekonomi, menghapus subsidi BBM. Ya. Ini nanti ada BBM 1 harga di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian memperkuat kerjasama ekonomi dengan beberapa negara. Kemudian mengajak investor dunia untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian kebijakan kelautan, ya, menangkap kapal asing di perairan Indonesia, ya, tenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing. Nah, kemudian kebijakan pertambangan, mengambil alih pertambangan minyak bumi di Blok Mahakam. Kemudian mengambil alih 50% saham PT Freeport. Ini, ya, yang sebelumnya tidak ada 51%, ya, hanya sedikit sekali. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika memerintah pada periode pertama. Ya, dulu terkenal dengan konsep bagaimana maritim itu digarap, ya, sehingga muncul yang disebut dengan poros maritim. Jadi ingin menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan cara melakukan perbaikan infrastruktur dalam bidang maritim, ya, pembangunan sarana dan prasarana seperti pelabuhan, jalan, dan seterusnya, ya, yang mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia. Di darat, kemudian di laut, membuat tol laut, ya, kemudian di angkasa membuat tol langit, ya, atau yang dikenal dengan tol langit itu maksudnya adalah bagaimana membuat satelit sendiri yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan politik dalam negeri secara mandiri. Namanya kebijakan tol langit. Nah, saya kira itu, ya, kaitannya dengan kebijakan-kebijakan kemudian masih sekarang berlanjut di periode kedua. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan masa pemerintahan di zaman reformasi ini. Demikian, mungkin ada pertanyaan dari Anda, ya. Silakan sebelum kita saya tanya. Tutup. Gimana, ya, ayo. Kan tadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Ya. Itu kan ada mengatasi disintegrasi bangsa. Nah, itu bagaimana proses pemerintahan yang dilakukan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Terima kasih. Ya, Elizabeth Biwi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pak Presiden
B.J. Habibie memang kontradiktif ya. Kalau kita lihat kenapa kontradiktif, nanti dibaca lagi kaitannya dengan tentang kebijakan B.J. Habibie ya. Memang di dalam pemerintahannya, ya, Pak Habibie ini ingin mengatasi disintegrasi bangsa, tetapi nanti di dalam pelaksanaannya justru nanti Timur Timur yang tadinya adalah wilayah Indonesia ini justru lepas dari Indonesia. Nah, ini ada sesuatu yang memang agak berbeda. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan sebenarnya adalah untuk mengatasi disintegrasi atau perpecahan bangsa ya. Karena ketika itu maksudnya adalah pada zaman Orde Baru terjadinya situasi dan kondisi Indonesia ini betul-betul pecah dalam arti banyak sekali kelompok-kelompok. Ada kelompok mahasiswa, kelompok pro dan kontra terhadap kebijakan yang ada. Nah, ini perlu disatukan. Nah, itulah tugas Pak Habibie ketika itu ya, bagaimana menyatukan seluruh komponen bangsa ini untuk membangun Indonesia ke depan di masa reformasi itu. Kemudian kaitannya dengan gangguan keamanan dari OPM, kemudian dari RMS, dari Republik Maluku Selatan ya, yang simpatisannya masih ada, dan itu juga menjadi konsen ya dulu ini, terutama OPM ya sampai sekarang tidak selesai-selesai. Nah, ini. Begitu Elizabeth ya, nanti dibaca lagi kaitannya dengan bagaimana lepasnya Timur-Timur ya dari Indonesia. Gimana, ada pertanyaan lain? Elizabeth sudah cukup? Mana Elizabeth tadi? Halo Pak. Ya, gimana Elizabeth? Sudah. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, untuk di zaman Gus Dur ya ada pemisahan antara Polri dan TNI ya. Ini jadi kalau di zaman Orde Baru TNI Polri itu menjadi satu di bawah kesatuannya ya. Tapi ini kemudian dikembalikan karena Polri itu tugasnya adalah untuk ketertiban masyarakat. Sedangkan TNI lebih kepada pertahanan dan keamanan. Ini pertahanan dan keamanan. Ini konteksnya adalah lebih ke eksternal juga. Kalau Polri ya lebih ke bagaimana untuk fungsi ketertiban masyarakat. Ini ya. Demikian Elizabeth Bibi, sudah jelas ya. Anda sudah punya buku yang dari kelas 12 IPA ya? Maaf, yang kelas 12 sejarah wajib ya. Kelas 12 sejarah wajib sudah punya belum? Sudah, dulu sudah pernah saya kopikan tentang buku yang filenya ya, bentuk soft file ya. Elizabeth. Baik, saya kira cukup. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, ya silakan dihidupkan lagi videonya biar kelihatan. Kita akan foto bersama sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan. Pak, nanti di-share ya, Pak? Oh iya, siap. Ya, mari silakan dibuka semua video biar kelihatan. Ini masih banyak yang belum. Anggraini mana Anggraini? Ferdi, Zahra, Adis, Via. Nah, ayo. Hadir, Pak. Muncul semuanya.
Nur Ifah, Isna Rizky, Nur Fayuni, Anadita, Nabila, Afisa, Khairunisa, Dwi Mailana, Rosi, mana Rosi? Murtini, Sherly, Ahmad, Gadis Winal, Frila, Lesti. Lesti mana ini Lesti? Yo. Lagi nyanyi dangdut, Boy. Ayo, saya hitung sampai 3, silakan dibuka. Saya ambil gambar. Silakan. 1, 2, silakan dibuka. 1, 2, 3. Silakan dibuka videonya. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Ayo semua ayo dibuka biar kelihatan. Ya, terus. Nur Ifah, Frila, Isna, Rizky, Nur Wahyuni, Melana, Murtini, Lesti, Sherly, Rosi. Belum kelihatan. Anggraini. Ayo. Belum kelihatan. Halaman 2 saya lihat baru berapa ini? Ayo. Ya. Tidak banyak yang ikut, tidak banyak yang membuka video. Ditutup lagi. Jangan ditutup ya. Saya foto dulu. Nah, Di screenshot aja, Pak. ya baik. Saya kira cukup ya. Pembelajaran kita pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi enggak? Sebelum saya tutup. Cukup Pak. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas ini saya tutup. Dan kemudian diinformasikan untuk minggu depan, ya minggu depan hari Senin ya, itu ulangan. Ya, tolong diingat-ingat. Ya, ulangan. Jamnya tepat ya, karena hanya 1 jam, silakan dikerjakan dengan tepat. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya kira sudah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri. Jangan lupa dengan kondisi pandemi, tetap protokol 3M dilakukan. Ya. Jangan berkerumun. Ya. 1, pakai masker. 2, cuci tangan. 3, jaga jarak. Ya. Jaga jarak, jangan berkerumun. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu. Wah, kucingnya lucu sekali tuh.